Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga semangat selalu ya mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Pada pertemuan ini kita akan mengulas sedikit materi tentang sistem komputer, di mana mungkin bagi sebagian siswa tidak asing lagi untuk materi ini. Nah, materi sistem komputer ini sangat banyak ya anak-anakku sekalian. Di video kali ini kita hanya akan membahas tentang elemen-elemen atau perangkat yang ada pada sistem komputer. Nah, apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan suatu proses pengolahan sehingga menghasilkan informasi bagi penggunanya. Nah, di sini apa saja sih yang termasuk perangkat atau elemen pada sistem komputer? Yang pertama adalah hardware. Yang kedua adalah software. Yang ketiga adalah brainware. Mereka itu memiliki fungsi masing-masing, tetapi pada saat pelaksanaannya, mereka itu saling berinteraksi dan saling mendukung. Yang artinya apa? Apabila dalam tiga elemen ini tidak ada salah satu, maka mereka tidak akan beroperasi dengan baik. Kita akan bahas satu-satu mengenai elemen sistem komputer ini. Pertama adalah hardware. Dari katanya saja, hard berarti keras, ware berarti peralatan. Apa itu hardware? Sebagian dari kalian sudah mengetahui mungkin bahasa secara umumnya kalau hardware itu adalah perangkat keras. Nah, secara umum hardware itu adalah peralatan yang dapat kita lihat dan kita jamak, serta kita dapat membedakan kasar halusnya suatu peralatan tersebut. Apa saja sih yang termasuk ke dalam hardware? Hardware dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah input device. Yang kedua adalah process device. Yang ketiga adalah output device. Dan yang terakhir adalah backing storage. Kita akan bahas sedikit peralatan apa saja sih yang ada pada input device. Apa itu input device? Input device adalah peralatan yang memasukkan instruksi atau perintah ke dalam sistem komputer. Contohnya apa? Pertama, ada mouse. Yang kedua, adanya keyboard. Yang ketiga, yang suka bermain game mungkin kenal yang namanya joystick. Yang selanjutnya ada kamera digital. Yang selanjutnya ada mic. Ada lagi yang ada pada laptop yang berfungsinya hampir sama dengan mouse, yaitu adalah touchpad. Masih banyak lagi perangkat yang termasuk perangkat input. Yang kedua adalah perangkat output. Apa itu perangkat output? Perangkat output adalah suatu hardware yang fungsinya menampilkan hasil keluaran setelah pemrosesan. Contohnya apa? Ada yang namanya monitor. Monitor itu menampilkan soft copy, jadi hanya berbentuk sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, ada lagi yang namanya speaker. Speaker itu adalah perangkat yang mengeluarkan dalam bentuk suara. Ada lagi printer. Printer itu adalah sebuah alat yang mengeluarkan keluaran dalam bentuk hard copy, di mana nanti hasilnya akan dicetak. Dan ada lagi nanti plotter, ini lebih besar dari printer. Dan masih banyak peralatan lainnya. Yang selanjutnya adalah yang paling penting, itu adalah CPU, singkatan dari Central Processing Unit, di mana CPU ini dibungkus dalam sebuah casing, dan di dalamnya itu terdapat peralatan-peralatan yang sangat penting. Contohnya ada prosesor sebagai otak komputer. Yang kedua adalah motherboard. Yang selanjutnya ada RAM. Yang selanjutnya ada VGA. Nah, ini sangat penting ya anak-anakku. Dan di dalamnya lagi nanti kalian akan tahu ada peralatan yang namanya power supply dan beberapa kabel ya. Mungkin kalian kalau bongkar si CPU itu, wah, ini kok bentuknya kayak gini, tetapi ketika kita mempelajarinya akan sangat menarik gitu. Dan selanjutnya adalah perangkat penyimpanan.
perangkat penyimpanan ini banyak ya, ada yang eksternal maupun internal. Kalau internal itu biasanya terbungkus dalam satu casing CPU ya. Di dalam casing CPU itu nanti akan ada yang namanya hard disk. Nah, untuk eksternal itu sudah banyak ya anak-anakku sekalian. Ada flash disk, ada hard disk, ada CD, ada disket, dan banyak penyimpanan lainnya. Bahkan sekarang penyimpanan kan nggak usah bentuk flash disk lagi. Sekarang sudah berbentuk, media penyimpanan itu berbentuk cloud, yaitu bisa disimpan di awan. Artinya apa? Kita bisa menyimpan data kita di dalam sistem internet. Jadi kalau kita butuh nanti, kita tinggal mengambilnya. Yang mungkin kalian sering pakai yaitu misalkan saya suka pakai yang produk Google, yaitu Google Drive. Ada lagi nanti Dropbox dan sebagainya. Untuk alur proses data itu dimulai dari hardware input, di mana nanti hardware input akan memasukkan data ataupun perintah ke dalam sistem komputer yang nantinya akan dikerjakan oleh hardware proses. Hardware proses ini akan memproses data atau instruksi yang diperintahkan oleh hardware input. Setelah itu akan ditampilkan melalui hardware output. Nah, untuk sistem komputer ini sebenarnya mereka masih bisa menyimpan. Hanya saja penyimpanannya cuma bersifat sementara. Apabila kita ingin menyimpan data tersebut, maka harus menggunakan hardware penyimpanan. Untuk materi software dan brainware akan Ibu bahas pada video selanjutnya ya. Cukup sampai di sini dulu ya anak-anak materi kali ini. Semoga kalian tetap semangat untuk melakukan pembelajaran. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.